بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur, yang selalu memberikan karunia nikmat hidayah. Hidayahnya kepada kita semua hingga terukur, sehingga alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bersama-sama bisa berkumpul kembali bermuajahah bersilaturahim di tempat yang mubarakah ini. Mudah-mudahan berkumpul kita di sini mendapatkan tuntunan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan iring salam kita sampaikan kepada baginda ala Nabi kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'in. Tentunya mudah-mudahan kita semua selaku umatnya istiqomah konsisten melaksanakan jalan beliau dan menghidupkan sunnah-sunnahnya, dan telah kita mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Hadirin para jamaah shaimin was shaimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan puasa kita hari yang kedua dan seluruh ibadah kita, baik itu tilawah kita, sholawat kita, tadarus kita, qiyamul kita, semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, shaimin was shaimat. Pada sore ini kita alhamdulillah kita masuk hari yang kedua melaksanakan ibadah saum di bulan suci Ramadan, yang mana perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Karim surat Al-Baqarah sering kita dengar tentang perintah saum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin jamaah, mari kita uraikan, kita bahas satu ayat ini tentang ibadah saum, tentang ibadah puasa. Allah Subhanahu wa taala memanggil, menyeru kepada siapa? Tentunya yang pertama adalah Allah panggil orang-orang yang beriman. Jadi kata-katanya kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kutiba ay wajaba, kutiba diwajibkan atasmu, asyamu berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, seperti aku kata Allah wajibkan berpuasa kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Tentunya umat terdahulu, umat Nabi Musa, umat Nabi Nuh, Nabi Daud dan sebagainya, semuanya umat Nabi Sulaiman diperintahkan, diwajibkan berpuasa. Tetapi memang syariatnya berbeda. Tujuannya apa?
la'allakum tattaqun, supaya kita semua tentunya tergolong termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik hadirin jamaah muslimin wa shaimat, yang pertama saya akan membahas tentang iman. Iman, nanti kita juga tentang puasanya. Rasulullah SAW beliau bersabda dalam hadisnya, dalam kitab Tanqihul Qaulul Hadis yang dikarang oleh Al-Syekh An-Nawawi Al-Bandani Al-Jawi, beliau seorang ulama besar dari Indonesia yang wafat di kota Mekah, yang beliau dikubur di Ma'la. Kata baginda Rasulullah SAW, al-imanu ma'rifatun bil qalbi, ma'rifatun bil qalbi wa af'alun bil arkan wa qaulun bil lisan. Itu iman. Iman itu adalah keyakinan, kemantapan dalam hati bahwa kita mengakui dan kita menyadari dan kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah, yakin bahwa tidak Tuhan selain Allah. Itu iman. La ilaha ma'budah illallah, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itulah makrifat kita, keyakinan kita dalam hati, yaitu makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman itu yakin kepada Allah bahwa tidak Tuhan selain Allah. Hadirin jamaah shaimin was shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iman itu wa af'alun bil arkan, dikerjakan dengan anggota. Iman itu tidak cukup kita mengucapkan saja. Kalau seandainya tidak dipraktekkan dengan anggota kita, di antaranya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hidupnya akan selalu muraqabah. Apa itu muraqabah? Orang yang beriman akan selalu muraqabah. Hidupnya merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada, orang yang beriman hidupnya akan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang namanya iman. Dan dipraktekkan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah iman. Yang ketiga adalah wa qaulun bil lisan. Wa qaulun bil lisan, ucapkan dengan lisan. Sering kita mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Rasulullah SAW beliau bersabda dalam hadisnya, jadidu imanakum. Kata Rasulullah SAW depan para sahabatnya, jadidu imanakum, perbaruilah imanmu. Lalu para sahabat bertanya, wa ma kaifa nujadidu imanana ya Rasulullah? Apa yang bisa memperbarui iman itu ya Rasulullah? Dijawab oleh baginda Rasulullah SAW adalah aksiru bi qauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahkan dalam hadis yang lain, man akhira kalamihi fi hayatihi dakhala jannah. Barang siapa yang di akhir hayatnya, di akhir hidupnya mampu dan bisa dia mengucapkan kalimat
tauhid la ilaha illallah dakhala jannah, maka dia jamin masuk surga, kata baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua bisa dan mampu nanti ketika di akhir kita mengucapkan dua kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ibu bapak hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi itu tergantung kita kebiasaan, Pak. Ibu hadirin jamaah, kalau kita sewaktu kita sehat, hidup di dunia, biasanya sering baca Al-Quran, sering berzikir, sering mengumandangkan kalimat tauhid, insya Allah ketika nanti di akhir hayat kita akan mampu kita mengucapkan dua kalimat tauhid la ilaha illallah. Tetapi ingat hadirin jamaah, kalau seandainya kita tidak pernah berzikir kepada Allah, tidak pernah mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka jangan harap ketika nanti kita di akhir hayat kita bisa mengucapkan dua kalimat tauhid dari la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena orang itu tergantung kebiasaannya. Mudah-mudahan kita semua meninggal nanti yang berada husnul khatimah. Amin ya rabbal. Ibu bapak hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Taala, tadi saya sampaikan bahwa iman itu dalam hati, keyakinan dalam hati. Kata Nabi Rasulullah SAW, al-imanu uryanun, al-imanu uryanun. Mohon maaf, iman itu bahasanya ibaratnya telanjang. Iman itu ibaratnya telanjang, uryanun kata Nabi. Kalau telanjang harus memakai baju. Kalau iman itu telanjang harus memakai baju. Contoh, anak-anak kecil, walaupun anak kecil ini, cewek maupun cowok, tidak memakai baju, pantas apa tidak? Tidak. Apalagi nenek-nenek. Ya, benar atau benar? Tidak memakai baju anak kecil dia tidak pantas. Apalagi kakek-kakek tidak pakai baju, tidak pantas. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Coba jalan ke depan kita tidak pakai baju, pantas apa tidak? Tidak. Saya dihargai orang, dihormati orang karena memakai baju. Betul atau benar? Ibu bapak hadirin, kelihatan cantik dan indah, dihargai orang, dihormati orang karena memakai baju. Bapak-bapak pakai peci, pakai sorban, pakai kaos dan sebagainya, baju sebagainya, dihargai orang, dihormati orang karena memakai baju. Tetapi sekali lagi mohon maaf, kalau seandainya tidak memakai baju kita, apa dunia? Mungkin bisa kata-kata sendiri di depan, ya. Orang apa namanya? Orang gila. Begitulah iman kata Rasulullah. Nih, paham nggak nih? Paham nggak nih? Paham? Oke, baik. Next. Begitu juga iman. Iman itu kata Nabi, al-imanu uryanun. Iman itu sudah telanjang. Lalu kalau telanjang iman harus memakai baju. Apa baju iman? Kata baginda Rasulullah SAW dalam hadis yang saya sampaikan, walibasuhu taqwa. Apa katanya Bu? Libasuhu taqwa. Pak, libas itu apa pakaian? Walibasuhu taqwa. Pakaian iman itu dengan takwa. Apa takwa itu? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman, orang yang bertakwa akan selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman, sekali lagi, orang yang bertakwa akan selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun dia berada, kemanapun dia pergi. Contoh, ini ada satu hikayat. Satu hikayat, dulu ada ulama besar. Beliau punya santri 100, punya murid 100 orang murid. Tetapi
ada satu santri dari 100 orang itu, ada satu santri yang dapat istimewa dari seorang gurunya. Ada satu santri yang dapat istimewa dari seorang gurunya. Selalu gurunya mencintai, selalu gurunya menyayanginya. Ada seorang santri tadi. Yang 99 santri tadi bertanya kepada temannya tadi, kenapa Anda? Apa resep Anda? Kok bisa istimewa begitu di depan guru?